Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang soal latihan uji pengetahuan atau soal UP, PPG, topik khususnya PTK, penelitian tindakan kelas. Sebelum kita belajar tentang soal-soal yang berkaitan dengan PTK, mari kita coba review kembali tentang materi PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan PTK yang pertama adalah memperbaiki pola mengajar guru, yang kedua memperbaiki perilaku peserta didik, yang ketiga meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran, yang keempat mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru. Penelitian tindakan kelas ada manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas, mengembangkan kinerja profesionalisme guru, melatih guru untuk menjadi problem solving yang andal, kemudian melatih kreativitas guru, menumbuhkan rasa percaya diri guru, meningkatkan kualitas suatu instansi sekolah. Sebelum kita melakukan penelitian tindakan kelas, biasanya kita merancang atau membuat proposal PTK. Secara umum ada 3 bagian besar, yang pertama adalah bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Kalau bagian awal terdiri dari halaman sampul, lembar persetujuan, kata pengantar, dan daftar isi. Kalau bagian pokok terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan pemecahannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan, hipotesis, rencana penelitian, subjek penelitian, prosedur PTK, serta pengumpulan dan analisis data. Bagian akhir terdiri dari penutup, daftar istilah jika ada, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ini ada beberapa model PTK yang umumnya dikenal ada 4, yaitu yang pertama adalah model PTK Kurt Lewin, kemudian yang kedua model PTK Chemist and McTaggart, yang ketiga adalah model PTK John Elliott, dan yang keempat adalah model PTK Hopkins. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah model PTK Kurt Lewin. Merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenalkan oleh psikolog sosial asal Jerman, yaitu Kurt Lewin. Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK Kurt Lewin meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua adalah model PTK Chemist and McTaggart. Model PTK ini dikembangkan dari model PTK Kurt Lewin. Namun pada model PTK Chemist and McTaggart, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah model PTK John Elliott. Model PTK John Elliott juga dikembangkan atas dasar model PTK Kurt Lewin. Hanya saja pada model PTK John Elliott, setiap komponen tindakan memuat beberapa langkah. Misalnya langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Yang keempat adalah model PTK Hopkins. Pengembangan model PTK Hopkins tidak bisa lepas dari model PTK pendahulunya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusun model PTK-nya sendiri, yaitu sebagai berikut. Start, audit, perencanaan konstruk, perencanaan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Dari keempat model PTK di atas, model yang paling mudah untuk dijadikan referensi adalah model PTK Chemist and McTaggart. Yang selanjutnya kita lihat siklus penelitian tindakan kelas atau siklus PTK. Kita kenal adanya namanya siklus. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengamatan, dan yang keempat adalah tahap refleksi. Yang pertama kita lihat satu persatu tahap perencanaan. Pada tahap ini peneliti harus mempersiapkan dengan matang konsep penelitian yang akan dijalankan, misalnya rencana pembelajaran beserta instrumennya. Tahap pelaksanaan adalah tahap yang penting penentu keberhasilan penelitian. Pada tahap inilah Bapak Ibu akan mengeksekusi rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini juga Bapak Ibu harus bisa mengajar dengan baik dan apa adanya. Artinya jangan terlihat tegang dan seolah-olah terpaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan pengamatan. Pada tahap pengamatan ada 2 hal yang harus Bapak Ibu amati, yaitu kegiatan belajar siswa dan kegiatan mengajar Bapak Ibu. Kegiatan belajar siswa kegiatan belajar siswa bisa Bapak Ibu pantau selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, kegiatan mengajar Bapak Ibu bisa dipantau oleh orang lain atau kolaborator, misal teman sesama guru. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Tahap refleksi bisa berupa diskusi antara Bapak Ibu dan kolaborator.
Diskusi bertujuan untuk membagikan hasil pengamatan kolaborator terhadap kinerja Bapak Ibu di kelas. Nah, sekarang kita akan berlatih soal satu persatu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ada soal, kapan refleksi yang paling tepat dilakukan oleh peneliti PTK? A. Sebelum menyusun proposal. B. Sesudah mengidentifikasi masalah. C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan. D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Kira-kira jawabannya yang tepat apa, Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Nah, sudah punya jawabannya, kita lihat penjelasannya. Langkah paling sempurna sesudah melaksanakan upaya perbaikan yakni refleksi. Di sini guru merenung apa hasil tindakan yang sudah diberikan, bagaimana dampaknya terhadap siswa dan pembelajaran. Apakah perbaikan sudah cukup atau ia perlu meneruskan ke siklus berikutnya. Jadi yang tepat jawabannya apa Bapak Ibu? Refleksi kapan yang tepat dilakukan? Sebelum menyusun proposal, B. Sesudah mengidentifikasi masalah, C. Sesudah menentukan upaya tindakan perbaikan, D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Ya, betul. Jawabannya adalah D. Sesudah melakukan upaya perbaikan. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan refleksi. Jadi kita lihat soal berikutnya Bapak Ibu. Apa isi kesimpulan hasil PTK? A. Penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai urutan identifikasi masalah. B. Penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai pertanyaan penelitian. C. Penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai temuan penelitian. D. Penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai hasil analisis data. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Ya, kita lihat penjelasannya. Tujuan melaksanakan penelitian yakni mencari jawaban atas permasalahan penelitian atau menguji hipotesis yang dibuat peneliti, di mana hal-hal yang ingin dicari jawabannya diekspresikan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadi agar laporan penelitian mudah dimengerti dan dapat cepat diidentifikasi, maka penjelasan disampaikan sesuai urutan pertanyaan penelitian. Kesimpulan hasil PTK sebaiknya merupakan penjelasan-penjelasan yang disusun sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi dari penjelasan ini kita tahu jawabannya adalah apa Bapak Ibu? Ya, betul B. Kesimpulan itu disusun berdasarkan urutan pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, ini adalah manakah yang bukan teknik-teknik lain di samping observasi yang dapat digunakan guru sebagai peneliti peneliti PTK untuk mengumpulkan data yang bukan teknik ya ketika PTK selain observasi. Jawabannya adalah B, studi dokumen kelas. Jadi wawancara, kuesioner, survei itu adalah teknik untuk yang bisa dilakukan ketika PTK. Kemudian jika seorang guru ingin mengetahui suasana verbal dan nonverbal sekaligus, bagaimana observasi yang dapat dilakukan? A. Terfokus, B. Sistematis, C. Terstruktur, D. Terbuka. Jawabannya adalah sistematis. Apakah yang dimaksud dengan high inference observation? A. Model pengamatan tanpa penafsiran. B. Model pengamatan langsung sebagaimana yang teramati oleh peneliti. C. Model pengamatan tidak langsung, yaitu tanpa pengetahuan subjek penelitian atau candid camera. Yang terakhir adalah model pengamatan yang membutuhkan penafsiran. Jadi jawabannya adalah delta D. Jadi high inference observation itu adalah model pengamatan yang membutuhkan penafsiran. Selanjutnya, salah satu prinsip observasi menurut Hopkins adalah perencanaan bersama. Berikut adalah tujuan perencanaan bersama. 1. Kesamaan persepsi antara guru dan teman sejawat. 2. Membangun rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terkait. 3. Membangun aturan main antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan manakah yang sesuai dengan menurut Hopkins? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Jadi semuanya itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hopkins. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah langkah awal dalam pelaksanaan PTK? A. Menentukan metode pengolahan data yang tepat. B. Mempersiapkan diri sebagai peneliti. C. Menyusun rencana pembelajaran atau RP dan skenario tindakan atau ST. D. Mempersiapkan sarana pendukung penelitian. Jawabannya adalah C. Apakah langkah awal? Langkah awal PTK itu adalah kita menyusun rencana pembelajaran. Yang selanjutnya adalah soal berikutnya adalah berikut adalah tujuan observasi. 1. Perilaku mengajar guru dalam melaksanakan tindakan perbaikan. 2. Suasana dan perilaku belajar siswa selama berlangsung tindakan perbaikan.
3 intensitas cahaya penelitian yang dibuat atau ditulis oleh pengamat. Nah, manakah yang menjadi fokus observasi yang dilakukan oleh pengamat luar atau teman sejawat dalam PTK? Jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu perilaku mengajar guru dan juga perilaku mengajar guru dan juga suasana dan perilaku belajar siswa selama berlangsung tindakan perbaikan. Kita lihat ke soal berikutnya. Apa dasar tindakan perbaikan di siklus 1 dilanjutkan ke siklus 2? A. Proses pelaksanaan tindakan 1 belum selesai dilakukan. B. Pembelajaran di siklus 1 sudah berhasil. C. Pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan. D. Pembelajaran di siklus 1 tidak memperlihatkan dampak yang signifikan. Jawabannya adalah C. Pembelajaran di siklus 1 belum menunjukkan perbaikan, sehingga lanjut ke siklus 2. Jika siklus 2 juga belum ada perbaikan, lanjut ke siklus 3. Kemudian soal berikutnya, dalam PTK terdapat upaya refleksi terhadap hasil observasi mengenai latar dan kegiatan suatu aksi. Apa prinsip tersebut? Kritik refleksi, kritik dialektis, kolaboratif, resiko. Jawabannya adalah A, kritik refleksi. Kemudian selanjutnya, siapa yang pertama kali memperkenalkan penelitian tindakan kelas? Ini tadi ada di review, di bahan materi ya. Itu jawabannya adalah C, Kurt Lewin. Selanjutnya, siapakah yang melakukan penelitian tindakan kelas? Guru, peneliti, guru sebagai peneliti, guru sebagai dosen, guru bersama dosen. Jawaban yang paling tepat adalah guru sebagai peneliti. Ya. Nah, selanjutnya, guru sebagai peneliti artinya guru tersebut yang merancang penelitian. Jadi tidak hanya melakukan ide-ide penelitian. Ya. Selanjutnya adalah apa tujuan penelitian tindakan kelas? A. Mengungkapkan kebenaran. B. Menjawab masalah guru. C. Memperbaiki kinerja guru. D. Mengumpulkan informasi. Jawabannya adalah C. Memperbaiki kinerja guru. Ya, karena kita sebagai pengajar itu menjadi fasilitator, memfasilitasi peserta didik kita. Kita harus merefleksikan diri apakah kita mengajar sudah dapat dipahami oleh siswa atau mungkin media-media yang kita berikan sudah memfasilitasi siswa atau belum. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah metode utama dalam penelitian tindakan kelas disebut sebagai self-reflective inquiry. Apa arti metode tersebut? A. Bertumpu pada kemampuan guru melakukan refleksi. B. Longgar tetapi tetap mengikuti kaidah penelitian. C. Hanya observasi atau kesan dari guru. D. Bervariasi asal sesuai dengan kaidah penelitian. Jawaban yang paling tepat adalah B. Longgar tetapi tetap mengikuti kaidah penelitian. Nah, itu Bapak Ibu perwakilan dari soal-soal yang sudah dikompilasi tentang PTK. Mari belajar, belajar, dan belajar. Semoga Bapak Ibu sukses, khususnya ketika menjalani PPG ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, keluarganya juga sehat, prosesnya juga lancar, sampai akhir nanti UKM PPG, UKIN, dan UP. Yang terakhir adalah UP, uji pengetahuan. Dan untuk menambah sumber belajar Bapak Ibu, sudah dikompilasi soal-soal yang berhubungan dengan PTK, ada 65 soal PG, ya, khusus topik PTK. Silakan Bapak Ibu mencoba mengerjakan dulu. Ini linknya dibuka, buka browser https://bit.ly latihan UP strip PTK. Nanti yang keluar adalah Google Form. Nanti Bapak Ibu coba isi 65 soal. Nah, nanti kita lihat ya dari 65 soal itu Bapak Ibu sudah menjawab benarnya berapa. Nah, nanti kalau sudah mengerjakan, kemudian Bapak Ibu membutuhkan kembali bahan latihan yang 65 soal itu dan kemudian ada kunci jawabannya untuk dibaca kembali, untuk dipelajari kembali, boleh Bapak Ibu silakan menuliskan alamat emailnya di kolom komentar di video ini. Nanti insya Allah saya kirim bahannya, bahan presentasi ini, kemudian juga 65 soal PG tentang PTK, kemudian ada beberapa modul yang saya download dari kementerian dan dari sumber lain tentang PTK, nanti saya insya Allah kirim, jadi nanti bisa dibaca Bapak Ibu, minimalnya membaca dan nanti bisa mengimplementasikan nanti di kelas ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama belajar untuk melaksanakan PPK. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sukses lulus PPG-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.